itu rata-rata orang yang masuk di jaringan teroris, pintu masuknya ke aliran Salafi Wahabi yang dikit mengharamkan kafir, bid'ah. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi da'i di MUI. Kalau lulusan Universitas Islam Madinah, dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dari cuplikan video tadi bisa kita simpulkan, istilah Wahabi dan Salafi hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Pasalnya, maraknya aksi terorisme di Indonesia kerap dikaitkan dengan pemikiran Wahabi dan Salafi, yang disebut menjadi pintu masuknya terorisme. Atas dasar itulah, pendakwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah belakangan ini sempat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, saat kajian beliau dibubarkan oleh Gerakan Pemuda Ansor beberapa waktu lalu di kota Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Kholil Nafis angkat bicara mengenai munculnya peristiwa penolakan yang dialami oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kholil Nafis mengatakan, sejumlah pendakwah yang ditolak menurutnya adalah pendakwah yang belum memenuhi standar dari Majelis Ulama Indonesia. Salah satu yang belum memenuhi standar tersebut adalah Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dia menambahkan, sebagian besar pendakwah yang mengalami penolakan juga tidak terafiliasi ke ormas Islam tertentu. Menurutnya para pendakwah tersebut biasanya berdiri sendiri, dan menyampaikan dakwah secara tekstual. Ini kalau saya ngelihat di dalam ceramah bersebagian teman ini yang senang saya membongkar khilafiyah dianggap, wah ini dianggap seakan-akan adalah kesalahan total tidak ada dalam agama. Kalau selama tidak ada agama, tabligh akbar juga tidak ada di dalam agama di zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada kajian zuhur itu, gitu ya. Kalau bicara soal keagamaan, nah ini banyak hal-hal yang sifatnya syiar itu dianggap substansi. Akhirnya dibongkar-bongkar, orang marah gitu ya. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi da'i di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak. Tetapi memahami mana yang sifatnya sabit, mana yang mutaghayyir, mana yang ini tetap, tidak boleh diutak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayahnya khilafiyah. Jadi Ustaz Syafiq Riza Basalamah belum. Berbeda pendapat dengan Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Kholil Nafis, aktivis muda Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya mengatakan, Ustadz Syafiq Riza Basalamah merupakan lulusan dari Universitas Islam Madinah, hingga beliau lulus di jenjang S3. Selain aktif sebagai dosen, Syafiq Riza Basalamah kerap membawakan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Beliau ini lulusan Universitas Islam Madinah, dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih, Ustadz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kira-kira masyarakat kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lawang dia itu cum laude dari sarjana sampai doktor. Masih perlu disertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana tuh saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Itu ustadz, pendakwah. Pesantren itu kan. Tapi nggak tersertifikasi kan? Tidak. Saya belum tahu, makanya maksud saya itu perorangan aja. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu lebih berpengaruh. Berpengaruh. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustadz Basalamah, panggil pula pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu. Apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kalau belum dipanggil supaya paham. Misalkan Ustadz Andirja tanya, apakah sudah ikut sertifikasi ulama dai atau belum? Tapi masyarakat yang menjadi fans beliau tentu akan mohon maaf ya, mungkin kaget juga, beliau itu sudah mengajar di Madinah, mengajar di Makkah, masa di sini disuruh ngikutin sertifikasi dai. Itu yang perlu dijelaskan, karena apakah itu standar kebenaran atau hanya formalitas gitu. Sahabat beriman, sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita lebih bijak dalam menyikapi perbedaan mazhab. Ambil yang paling sesuai yang bisa kita pilih sesuai konteks. Tapi bila ada fatwa-fatwa dari ijtihad yang berbeda, kita tidak harus mencela, kita harus menghormati, sekalipun kita tidak melakukannya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini. Kalau orang belajar fikih ikhtilaf, dia akan menghormati pada pilihan yang berbeda. Itu poinnya. Jadi kalau Anda pilih yang ini, saya kerjakan yang ini yang paling kuat. Pilihan Anda kepada yang ini tidak harus menyalahkan kepada orang lain yang memilih yang berbeda.
Tapi hormati karena dia punya landasan dalil mungkin yang tidak sama dengan Anda, sekalipun Anda memilih yang berbeda. Ini sudah banyak kita ambil contohnya. Ya, misal ada orang kunut pembahasan yang lalu. Yang kunut ini dalilnya, ada turunannya. Yang tidak kunut pun punya dalil. Ini turunan-turunannya. Anda bandingkan, pilih oleh Anda. Oh, ini dalilnya ini, dalilnya ini. Saya cenderung dipakai aja deh. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekannya. Ya, atau yang lain mengatakan, oh enggak, menurut saya seperti Imam Abu Hanifah, ini yang paling cocok. Ini saya tidak kerjakan. Atau yang ketiga mengatakan tidak, saya seperti Imam Ahmad saja. Saya enggak kerjakan yang ini saat ini, subuh tidak saya kerjakan, tidak juga kemudian saya lakukan di yang lain, kecuali ada peristiwa penting saja membutuhkan doa, namanya nazilah. Tidak apa-apa. Toh Imam Asy-Syafi'i kunut tapi menghormati kepada Imam Abu Hanifah yang wafat beliau di tahun saat beliau dilahirkan. Toh beliau juga kemudian kunut tapi menghormati muridnya Imam Ahmad. Demikian Imam Ahmad menghormati gurunya Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada masalah. Jadi imam besar, salafus saleh, ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis. Beda pendapat, saling menghormati. Anda bukan imam, makmum kadang-kadang. Quran belum hafal, hadis juga belum paham. Berapa yang dikuasai oleh Anda? Beda pendapat, kenapa Anda merasa benar sendiri? Itu poinnya. Jadi kadang-kadang disimpulkan yang ketiga yang selalu salah. Ingat, yang kunut benar, tidak kunut benar. Yang salah yang tidak sholat subuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.